Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izinkan saya sedikit menyampaikan terkait dengan data laporan RMAK yang saya bikin tadi malam. Mungkin ada teman-teman yang masih belum mengerti bagaimana teknisnya. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa dalam hal penyaluran dana desa tahap 1 2026 ini adalah syaratnya kita harus menginput hasil penyerapan dari tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya adalah tahap 2 2025. Nah, seperti tahap 1 yang kemarin, pertama kita adalah menginput realisasi RMAK dan non-RMAK. Nah, untuk yang tahap 2 ini juga sama. Bapak Ibu masih yang belum menginput, bisa input realisasi tahap 2 ini, baik RMAK ataupun non-RMAK. Nah, setelah menginput ini, Bapak Ibu mengisi data belanja desa. Nah, ini ada linknya di grup Siskudes, sudah saya sematkan. Nah, apabila sudah menginput kedua link ini, baik realisasi RMAK, non-RMAK ataupun data belanja ini, nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke saya untuk minta diinputkan hasil penyerapan yang ada di Siskudes ke Onspan. Nah, seperti yang kita lihat ini, contohnya Desa Tahawa. Nah, kita akan input secara teknis sistem impor ke Onspan. Ini adalah hasil penyerapannya. Nah, jadi dalam hal penginputan di Onspan ini ada dua tahapan. Pertama, hasil penyerapannya. Nah, hasil realisasi penyerapan ini, lalu setelah itu baru kita menginput ke khusus pagu RMAK-nya. Nah, ini. Jadi prosesnya ada dua kali untuk dalam hal penginputan. Nah, untuk membantu menginput RMAK, nah tadi malam saya bikin aplikasi ini. Nah, sebagai contoh punya Desa Tahawa, di sini jelas kelihatan bahwa untuk RMAK, penyaluran RMAK 1 tahunnya adalah 332.718.000. Nah, jadi Bapak Ibu bisa input, cari nama desanya dulu di sini, terus isi berapa silpa akhir tahun yang ada di Siskudes, yang ada di Persumberdana 1B ataupun di PMK, bisa dilihat di situ, isi di sini. Nah, lalu untuk pengisian 7 program RMAK itu nanti dia otomatis nih, untuk pagu awal sudah otomatis ketika kita pilih desa. Nah, untuk menginputnya adalah kita input di kolom kuning. Nah, apapun pagu yang ada di 7 program ini, karena Bapak Ibu yang tahu, misalkan kayak BLT 12 bulan sekian kan, 100%. Nah, kalaupun dia tidak 100%, bisa ditulis, tetap ditulis saja nih, isi. Jadi nanti akan kita ketahui berapa sih, apakah saldo RMAK-nya nihil ataupun ada. Seperti Tahawa ini kan ada nih 37.500. Nah, dengan silpa akhir tahun 42.224. Setelah kita kurangi ternyata ada selisih 42.186.600. Nah, selisih ini adalah selisih nilai punya non RMAK. Jadi fungsinya untuk mengetahui nilai non RMAK. Nah, jadi tidak hanya saldo RMAK aja kan, ternyata ada selisih nilai dari silpa yang ada. Nah, Bapak Ibu juga bisa menginput nilai paket kegiatan. Nilai paket kegiatan ini adalah untuk supaya kami mengetahui, karena kadang-kadang kami tidak mengerti mana yang proklim, mana yang potensi desa, mana yang padat karya tunai. Kami tidak mengetahui. Kalau untuk BLT, Ketapang ini jelas, kami sudah ngerti. Tapi ada juga yang nggak ngerti kami ini terkait kegiatan-kegiatan seperti stunting, proklim. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menginput nilai ini, menginput nama paket ataupun kode kegiatan. Untuk memperoleh data-data ini, Bapak Ibu bisa mengambil di output dana desa. Nah, output dana desa ini. Nah, pilih nama desanya, tahap 2 pilih.
terus update tanggal 31/12/2026. Nah, bisa klik update, proses, lalu preview. Seperti ini ya. Nah, kita lihat, nah preview. Jadi Bapak Ibu bisa ambil kodenya, nama kegiatannya. Cukup. Nah, jadi cukup diisi di situ aja. Karena data seluruh uraian program nama paket kegiatan ini sudah terekam di sini. Nah, jadi kami tinggal melihat kodenya aja lagi. Nah, jadi sehingga akhirnya pengisian ini bisa sesuai dengan yang ada di aplikasi manualnya. Nah, jadi mohon Bapak Ibu bisa memperhatikan baik dari tahap pertama untuk mengisi laporan realisasi manualnya RMAK dan RMAK, penginputan data belanja desa seperti ini, menyampaikan ke kami bahwa sudah input, lalu kita inputkan. Nah, jadi apabila dia sesuai maka langsung ke penginputan RMAK-nya. Jadi mohon ini diperhatikan, jangan sampai Bapak Ibu ujuk-ujuk datang ke PMD bawa berkas rekom, ternyata setelah kita periksa silpanya tidak sesuai. Kan kasihan Bapak Ibu sudah jauh-jauh datang. Nah, jadi mohon prosedur ini ya diturutilah, diikuti. Jadi sama-sama saling bantulah. Nah, jadi desa bantu kami juga bantu desa. Nah, biar dalam pelaksanaan penyaluran ini bisa segera. Jadi apabila ada sesuatu yang tidak dimengerti bisa ditanyakan, bisa dijapri via WA. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.